pertama kali kita buka, kita tunggu customer sampai malam, nggak ada. Jadi berapa hari ada satu security rumah sini, cuma satu orang. Buka dari pagi sampai malam, ya cuma satu orang aja itu yang beli, dan itu cuma kopi tubruk. Ya, dengan saya memberitahu dengan security-nya, Mas, sampai bayar sih gak apa-apa ya, gitu kan. Nanti lain kali kalau aku udah rame, tak gratis no. Menjadi motivasi, ini jujur ya. Jujur yang pertama ekonomi, ya kan. Yang kedua, kami butuh ruang untuk berkarya. Bagi kami itu kedai kopi ini bukan hanya kedai kopi gitu loh. Jual beli gitu. Bukan sekedar itu, karena ada seninya di dalamnya itu. Seni kami membuat menu, seni kami mendesain, seni kami melayani pelanggan. Itu ada seninya gitu. Jadi menurut kami ya ini ruang kami untuk ya itu berkarya, untuk membuat satu seni gitu. Halo guys, kembali lagi di channelnya Suka Kopi. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita ya untuk main silaturahmi di kedai-kedai kopi kayak gitu. Mumpung kita juga ada di Sidoarjo. Ya, kemarin kita sudah main nih di kedai kopi Garus Coffee. Ya, sekarang kita mau melanjutkan lagi petualangan kita di kedai kopi yang hidden gem. Tempatnya itu benar-benar tersembunyi teman-teman di dalam perumahan kayak gitu. Nah, nanti kita juga akan sharing, kita juga akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan berbagi tips juga gimana nih ownernya mempertahankan bisnis kedai kopinya walaupun tempatnya itu tersembunyi kayak gitu ya. Penasaran? Oke, ikutin terus petualangan kopi kita bersama Suka Kopi di Red Coffee. Selamat datang di Sidoarjo, kota yang mungkin lebih dikenal dengan kulinernya. Tapi siapa sangka di balik keramaian kota ini ada sebuah kedai kopi yang tersembunyi. Kedai kopi ini mungkin sulit ditemukan, tapi menjadi surga bagi para pencinta kopi yang berani menjelajah. Tempatnya di dalam perumahan. Tapi tenang, kalau kalian mau ke sini, ikuti Google Maps, ketik aja Red Coffee, insya Allah pasti ketemu. Kalau kamu pencinta kopi atau suka pasta, Red Coffee di Sidoarjo ini harus masuk dalam daftar kunjungan. Ini dia petualangan kita di Red Coffee. Perkenalkan, nama saya Red. Panggil aja Red. Panggil aja Red gitu aja. Sama Bun, Bun. panggilnya familiarnya Bun. Makanya saya bikin brand itu Bun Pasta biar lebih akrab, karena juga pelanggan juga udah manggil kita berdua sudah dengan panggilan khusus gitu ya. Oke, gitu. siap. Jadi kalau Mas Red dipanggil Mas Red gitu Hmm. ya. Kalau Bunda Pasta Bun gitu Iya, ya. betul. Jadi nanti pelanggan kalau datang pertama kali yang ditemui itu Mas Red dulu, pasti Mas Red dulu gitu. Posisi ada di depan Mas Red. Nanti kalau yang di kitchennya, Di kitchennya baru setelah lahir pertama pasti kalau ada order food dan snack pasti nanti larinya ke saya, ke kebun gitu. Red Coffee sendiri ini berdirinya ini sejak kapan? 2022. 2022 ya. Tepatnya tanggal 24 Februari 2022. Ini sebelum ini juga udah buka kedai kopi atau gimana? Sebelumnya sudah pernah buka kedai kopi di Surabaya.
sudah 5 tahun. Terus kemudian kan kita semua itu mengalami ini ya, krisis ya, gitu, pandemi ya. Kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kami harus tidak melanjutkan di Surabaya. Terpaksa kita kan harus survive ya. Jadi yang di Surabaya kami tutup, terus kita putuskan kita buka di jual rumah. kita jual semua alat-alat kita yang di Surabaya. Yang kita pertahankan cuman alat-alat kopi aja. Meja bar. Oh, gitu. Meja, kursi, AC semua sudah kita jual ya untuk nutupin yang di Surabaya. Ya pastikan kita juga semua mengalami ya krisis itu ya, pandemi. Semua, apalagi coffee shop semua Iya, merasakan gitu. Ya Ya kan sudah. hampir setahun lebih kita minus gitu. Ya. 1 tahun ya, bertahan 1 tahun ya. berarti ya. Tanis daripada itu wes ya sudahlah dijual semua. Terus kita memang berkomitmen untuk tetap mempertahankan alat-alat kopi. Jadi supaya ya ini aset kita gitu. Satu saat nanti mungkin kalau kita sudah siap, kita bisa buka lagi di Surabaya atau di mana gitu ya. Sementara itu kita cooling down dulu, kita coba di rumah lah gitu. Mungkin ada teman-teman atau tetangga yang mau datang, ya kita seduh tipis-tipis lah ya gitu. Awalnya Itu niatnya ya, seperti awalnya itu, gitu ya. iya. Ya sebenarnya kalau dibilang Surabaya kita juga merintis ya Sama. dari nol ya, dari kedai kecil juga. Oke. Dari kecil. manual brew, manual kita masih nggak pakai Iya. mesin. Manual dulu juga. Ukuran awalnya kita 3x7 ya, kios 3x7. Zaman tuh tahun 2017 kan memang lagi boomingnya Boomingnya manual kopi brew ya. Oh, ya. Manual brew, third wave ya bilangnya kita ya, third wave. Jadi ya sudah, ya kita punya toko kecil, kita buka. Terus kemudian kita ada kesempatan untuk buka yang lebih besar gitu ya, lebih proper gitu. Tapi ya itu tadi terbentur dengan pandemi itu tadi. terbentur dengan pandemi tadi, sehingga ya itu semua belum bisa berjalan sesuai keinginan. Ya terpaksa kita kan cari alternatif lain ya. Betul. Yang penting kita tetap berkarya, intinya gitu Oke. aja. Ya, akhirnya ini kita pulang gitu ya. Ya pulang ke rumah gitu, karena ya kita nggak punya biaya untuk menyewa tempat atau menyewa tempat atau cari tempat yang lebih proper gitu kan. Ya udah di rumah aja lah gitu. Pertama kali kita buka, kita tunggu customer sampai malam, nggak ada. Jadi berapa hari ada satu security rumah sini, cuma 1 orang. Buka dari pagi sampai malam, ya cuma 1 orang aja itu yang beli, dan itu cuma kopi tubruk. Ya dengan saya memberitahu dengan security-nya, Mas sampean bayar sih gak popo ya gitu kan. Nanti lain kali kalau aku udah rame wis tak gratis no kamu. Oh gak apa-apa Pak, dia dengan senang hati dia membayar loh. Dengan waktu itu masih kopi tubruk dia minum. Iya. Dengan membayar 5.000 dia bayar. Kita dapat dari 5.000 tuh kita bersyukur gitu. Wah dapat 5.000 gitu wah ya. senang gitu. Kita ada orang beli di sini kan dengan harga 5.000. Tiga 4 bulan itu ya awalnya sejak buka sampai 3 bulanan itu paling yang datang saudara, terus Teman dekat. teman-teman kita aja, komunitas gitu, terus temen ya sahabat-sahabat gitu. Tapi kan ya
posisi kami ini kan jauh gitu ya. Iya, iya. Jadi kita nggak bisa lah mengharapkan mereka untuk datang terus menerus setiap hari atau rutin gitu kan nggak bisa gitu. Jadi ya udah, tetangga juga kayaknya lingkungan sini tidak ini ya, tidak ngopi yang seperti ini gitu. Jadi ya, ngopi. ya Gitu kita kan ya. kita kan dari awal sudah apa ya, ditabrak dengan apa budaya kan gitu. Oke. Jadi orang-orang sini pun sudah underestimate ke kita. Nggak mungkin laku kopi kayak gini di sini. Dulu Kopi- awal-awal bilangnya kopi mahal ya gitu ya. anak saya yang sebar brosur di perumahan sini pun itu di apa ya, wah kopi kok mahal gitu kan, kopi kok gini, apa Mending di kopi warkop apa 3.000 di kayak warkop gitu. 3.000 Kamu nggak bakal laku kamu jual di sini gitu. Sudah sempat digitukan ya, anak saya juga down juga ya. Kita pun sebenarnya jujur iya gitu, tapi kita kan berusaha membesarkan hati kita ya gitu. Jadi kita bilang oh nggak apa-apa, mungkin mereka itu bukan target market kita gitu ya. Mereka biasanya memang ngopi di warkop, mereka tidak terbiasa ngopi di kopi-kopi yang kopi-kopi yang seperti ini. Specialty gitu ya. Betul. Padahal kalau kita mau ngomong perbedaannya dari angka Rp2.000 ya, warkop 3.000 dengan tubruk 2.000, itu sebenarnya kalau kita mau presentasikan itu bisa ya kan. HPP itu berapa kan kalau kopi duduk gitu. Kalau ini kita kopinya kan asli bla bla bla, bisa ya kita menjelaskan seperti itu. Tetapi saya rasa effortnya itu luar biasa loh untuk menjelaskan seperti itu. Mengedukasinya Mengedukasi. itu Effort tinggi ya. luar biasa. Jadi ya sudahlah gitu. Akhirnya ya kita pasrah aja ya, terserah, itu kan pilihan ya. Orang mau datang ke sini ya alhamdulillah, nggak ada masalah kan gitu. Ya sudah. Jadi 3 bulan itu kita mengalami hal-hal kayak gitu tuh. 3 bulan ya. Ya 3 bulan pertama itu membuat mental kita tuh Soalnya kan hancur-hancuran. Sempet down sih ya. Down banget. kita buka terus musim penghujan, Kena musim terus kena penghujan, kena puasa. Itu kan sebenarnya persoalannya coffee shop itu kan itu Betul. musim hujan, puasa, bulan puasa itu kan. Raya, Nah, udah. jadi mental kita tuh 3 bulan itu memang dihajar habis-habisan gitu. Tapi kan saya sama Mas Ratu saling menguatkan ya. Nggak apa-apa, selalu seperti itu. Ayo kita coba cari strategi lain, atau kita coba develop menu apa gitu ya. Selalu mengalihkan pemikiran kita dari hal-hal yang membuat kita tuh down gitu. Oke. Setelah hari raya kita nggak tahu dari mana ada influencer lah datang ya, konten kreator gitu. Setelah dia ngonten itu tiba-tiba banyak orang kesini Mas. meledak. Nggak disangka-sangka ya. Nggak disangka-sangka, saya juga nggak ngerti, saya juga tidak pernah mengundang gitu kan, karena kita nggak ngerti ya. Tiba-tiba banyak orang kesini gitu, terus ya kita kaget gitu ya, excited gitu kan. Tapi kita mencoba apa ya, memberikan service ya gitu kan. Nah kendala lagi itu musim hujan. Oke. Dan kondisi ini Kondisinya ini nggak ada atapnya. Belum ada atapnya ya sini Belum ya. ada atapnya, beratapkan langit masih gitu. Berarti barnya situ, tempat duduknya Di sini. Di teras Di sama teras. di sini, Oh. tapi yang nggak ada atapnya gitu. Jadi setiap hari saya harus bongkar pasang terpal untuk nutupi meja Jadi kursi. kalau malam kita, Bun, kita kursi dikumpulin di tengah di sini. terpal gitu kan, Nanti karena dikasih takut terpal. kena hujan kan, kayu-kayu itu rusak ya. Oke. Nanti Makanya pagi. meja-meja kan di sini pada pecah-pecah semua. Pecah-pecah. Atau itu peninggalan. Peninggalan ya. Ya hujan panas. Aduh. Nah, kita terus kena musim penghujan. Kasihan juga tuh sama pelanggan. Pasti mereka kalau udah musim hujan tuh lari ke teras itu ngumpul di situ ya. Kita kasihan juga ya. Tapi kita ini budgetnya nggak ada gitu, terbatas gitu kan. Oke. Akhirnya saya konsultasi sama Pak tukangnya nih, gimana Pak, budget saya cuma segini. Ya udah Bu, dibikin aja gini, tapi materialnya bekas gini-gini. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa Pak, yang penting pelanggan ini nggak kehujanan gitu. Dibuatlah gubuk pertama ini. Kendala lagi,
ternyata makin rame. Mungkin dari konten kreator yang pertama ya, konten kreator lain datang. Setelah itu biasanya. Iya, konten kreator lain datang. Makin banyak Mas. Waduh, hujan lagi, ngumpul lagi semua di sini. Waduh, kasihan ya gitu. Apalagi ini kan kalau hujan kan angin ya. Iya, betul. Tampias. Masih tampias gitu. Akhirnya kita ngumpulin uang lagi, bangunlah gubuk yang belakang ini kedua gitu kan. Ya sudah, gubuk belakang sudah. Kemudian masih ada persoalan lagi karena bar kita dulu nggak madep di sini, tapi di depan teras. Kalau nganter minuman tuh kita harus pakai payung itu muter. Itu gitu iya ya. persoalan kan, saya takut juga kan kepreset ya apa gimana gitu. Terus mungkin pelanggan juga kesulitan untuk order kayak gitu ya, dan kami juga nggak bisa tuh memberikan pelayanan yang lebih baik ke pelanggan kalau kondisinya seperti itu. Akhirnya ya udah nyelengi lagi, buatlah ini bar ini yang teras kami tutup, sini kita jebol gitu ya. Ya alhamdulillah terus ya lancar terus kendala lagi Mas. Ternyata kan toilet dulu belum ada untuk pelanggan ya. Jadi masih masuk di dalam rumah kami gitu. Mereka tuh sungkan, saya juga sungkan gitu. Nggak enak nih, kita lagi masak nih kelihatan seisi rumah kelihatan, terus pelanggan masih berantakan ya gimana, terus pelanggan juga sungkan juga, harus permisi harus gimana. Akhirnya ayo nyelengi lagi, buatlah kita toilet ini di luar untuk pelanggan gitu. Ya perkembangannya sih ya seperti itu aja sih Mas. Kita sebenarnya perkembangannya itu kan ngikutin kebutuhan. Betul. Ya belum, nggak ada konsep, cuman ya ini ya ngalir aja dan kita sesuaikan dengan kemampuan sebenarnya gitu kan. Ada progres gitu. Ya semuanya sebenarnya demi kenyamanan pelanggan dan kemudahan kita untuk melayani pelanggan, sebenarnya konsepnya itu. Tetapi kan kita sesuaikan lagi dengan budgetnya kita berapa. Kita tuh ya pengennya sih megah, kita kasih beton ya maunya ya. Tapi kan kemampuan kita belum ke situ. Gitu. Jadi ya sementara pakai material yang bisa aja, yang bekas-bekas gitu. Tetapi kok testimoninya pelanggan malah nggak apa-apa gini aja, nih estetik katanya gitu. Konflik sama tetangga kayak gitu itu. Konflik itu ya namanya kita tuh kan bermasyarakat ya, di hidup di lingkungan masyarakat yang banyak orang gitu, banyak kepala, jadi pasti ada. Tapi ya kembali lagi ke kitanya yang berusaha kita menyikapi gitu. Pinter-pinter kita yang menyikapi ya. Jadi kita juga harus menjaga kenyamanan tetangga juga gitu loh. Kami juga nggak mau pokoknya kedaiku rame tapi tetangga saya nggak nyaman, terganggu dengan kami gitu. Jadi kami ya berusaha menyikapi itu semua gitu loh, supaya podo-podo enak gitu. Benar. Kalau saya pribadi sedikit memaksakan ke Mas Red ya, karena harus dipaksa. Benar. Soalnya kita berdua itu ternyata kan punya apa ya, cita-cita tuh yang berbeda kayaknya gitu ya. Kalau saya kan kepinginnya besok entah kapan ketika kami itu sudah siap gitu. Kita pengennya lebih private, intimate. Oke. Gitu. Supaya apa? Kami lebih punya banyak waktu. Kan kita ini semakin tua toh Mas. Benar. Kalau kita disuruh jaga kedai
10 sampai 12 jam sehari lo bayangin, karena kita kan cuman berdua ya gitu. Itu kayaknya waduh remek gitu. Ya kan kita semakin tua. Jadi kalau saya pengennya entah beberapa tahun ke depan gitu, ketika kami sudah siap, pengennya lebih private, lebih intimate gitu, dengan kami bisa memberikan fasilitas yang jauh lebih baik gitu, dengan menu yang jauh lebih baik gitu, pengennya seperti itu. Nah intinya kan di kedai kopi kedai Red Coffee ini kan kita seperti homey, seperti di rumah sendiri gitu kan. Jadi kita sama customer juga kita ajak ngobrol, kita ajak main, kita ajak, ada yang curhat. Saya juga menganalisa gitu, menganalisa pelanggan juga. Oh ternyata ya banyak yang kesini tuh orang mumet ternyata. Oh mereka itu menepi gitu kan. menepi, mereka pengen menyendiri, makanya kebanyakan kan yang kesini tuh sendiri atau berdua deep talk gitu kan, bukan yang rame-rame gitu. Yang genjerang-genjerang. Bengak-bengak, bukan mereka bukan tipe seperti itu. Pun serame-ramenya penuh, tetap tenang. Mereka tetap tenang. Ini pun dari testimoni dari pelanggan kami yang bilangnya seperti itu. Kalau Red Coffee itu walaupun rame penuh tetap tenang gitu. Jadi di sini pun kami juga ini ya, kadang negur kalau ada suara yang terlalu keras, ketawa atau gimana itu kami tegur sebenarnya, karena kami nggak mau mengganggu pelanggan yang lain gitu. Pahitnya kan banyak. Ya. Itu yang menjadi motivasi apa, Bu? Menjadi motivasi, ini jujur ya. Jujur yang pertama ekonomi. Ya kan. Yang kedua, kami butuh ruang untuk berkarya. Gitu. Jadi kan bagi kami itu kedai kopi ini bukan hanya kedai kopi gitu loh. Jual beli gitu. Bukan sekedar itu, karena ada seninya di dalamnya itu. Seni kami membuat menu, seni kami mendesain, seni kami melayani pelanggan, itu ada seninya gitu. Jadi menurut kami ya ini ruang kami untuk yaitu berkarya, untuk membuat satu seni gitu. Jadi walaupun kendalanya apa ya tadi banyak macam-macam ya karena kami mencintai profesi kami sekarang ini gitu. Jadi kita menjalaninya ya fun-fun aja gitu. Untungnya kami tuh kan saling mensupport dan saling membesarkan. Ketika satu ada yang lagi break, yang satunya ya nggak apa-apa, gitu lagi down lagi, yang satunya ya nggak apa-apa, nanti kita coba lagi gitu ya, selalu seperti itu gitu. Jadinya ya kendala apapun kami selalu saling mensupport ya. Tenang aja, pasti kita bisa lalui dengan baik seperti biasanya gitu. Sebenarnya gini, dengan berjalannya waktu ya, karena kami menganalisa pelanggan, kalau kesini kok kayaknya kayak piknik mungkin gitu ya. Kalau jauh-jauh mungkin ke Trawas atau ke Batu gitu, ending-endingnya kan pasti mereka ke kafe ya. Mungkin yang dek-dekan ke Red Coffee gitu, ke Sidoarjo. Nah kami lihat kok banyak yang ngopi sambil kayaknya piknik gitu, healing. Kenapa nggak kita buat wisata kafe sekalian? Gitu. Jadi ketika kesini lucu aja kalau ada pernik-pernik jualan gitu. Ya menjadi salah satu daya tarik gitu.